Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit di rumah sakit ini dan selainnya, amin ya rabbal alamin. Berikut ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-11 dari kitab Bahjatul Qulubil Amrar wa Qurratu Uyunil Akhyar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, al-haditsul hadi ashar fadlut tafaqquhi fid din. Hadis yang ke-11 adalah hadis yang menerangkan keutamaan mempelajari ilmu agama. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini, kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di setelah membawa hadis di atas, kata beliau, hadzal hadits min a'zami fadhailil ilm. Hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan ilmu agama yang sangat mulia. Wa fihi anna al-ilma an-nafi' alamatun ala sa'adatil 'abdi wa anna Allah arada bihi khairan. Bahwa ilmu agama yang bermanfaat merupakan sumber kebahagiaan dan bahwa Allah Jalla wa Ala telah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Kemudian kata beliau, wa dalla mafhum al-hadis ala anna man a'rada an hadhihi al-ulum bikulliyah fa inna Allah lam yurid bihi khaira li hirmanihi al-asbab allati tunalu biha al-khairat wa tuksabu biha as-sa'adat. Kata beliau, sebaliknya hadis ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang berpaling dari ilmu agama, maka dia adalah orang yang Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya, karena dia tidak melakukan sebab-sebab yaitu ilmu agama yang dengannya dia akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, dan yang dengannya dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu agama. Di antaranya Allah berfirman, narfa'u darajatim man nasha. Kami akan mengangkat siapa yang kami kehendaki dengan beberapa derajat. Kata sahabat Zaid bin Harithah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya adalah dengan ilmu agama. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, qul hal yastawi alladhina la ya'lamuna qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini adalah istifham al-inkari dari Allah Jalla wa Ala. Bukanlah sebuah pertanyaan yang Allah menginginkan jawaban yang belum diketahui olehnya. Karena Allah maha mengetahui.
Tapi maksudnya adalah istifham inkari, bahwa sungguh tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu di sisi Allah Jalla wa Ala dan di sisi manusia. Bahkan sungguh beda cara berpikir, cara bersikap, tingkah laku orang yang memiliki ilmu agama dengan orang yang tidak memilikinya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya dengannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menerangkan kepada kita bahwa kita tidak akan mungkin menelusuri jalan menuju surga Allah Jalla wa Ala kecuali dengan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah cahaya yang menerangkan kepada kita kegelapan jalan-jalan yang dapat menyeret kita ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya di dalam surat Al-An'am Allah menamakan kebodohan itu dengan kematian, ilmu itu dengan kehidupan dan cahaya. Tatkala Allah mengingatkan para sahabatnya akan nikmat cahaya ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya telah mati? Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sebelumnya berada di dalam jahiliyah, jatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kebid'ahan dan ke dalam berbagai maksiat sebelum Nabi datang. Maka Allah katakan, apakah orang yang tadinya mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Allah sebutkan bahwa mereka setelah memahami tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertakwa kepada Allah, meninggalkan penyimpangan-penyimpangan yang dahulu yang mereka berada di dalamnya di saat masa jahiliyah. Allah katakan mereka sebelum Islam mati, dan setelah datang Islam mereka telah hidup. Ini ayat kata Imam Ibnul Qayyim menerangkan kepada kita bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati. Apabila hati ini tidak berisi dengan iman dan amal saleh, maka sebaik apapun fisiknya, jasmaninya, maka dia tidak dikatakan orang yang hidup. Dia tetap dikatakan orang yang mati. Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan, awaman kana maitan, apakah orang yang tadinya telah mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami berikan kepadanya cahaya ilmu agama, cahaya Al-Quran, cahaya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamshi bihi finnas, yang dengannya dia akan berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah orang yang seperti ini, kata Allah, kama mathaluhu fi dhulumat, sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan? Sungguh beda tentunya. Ini juga pertanyaan al-inkari. Sungguh beda antara orang yang berjalan di malam hari, memiliki petunjuk jalan, bersamanya ada petunjuk jalan, dan bersamanya ada lentera. Dia akan sampai tujuan dan akan selamat. Orang yang seperti ini tentu berbeda dengan orang yang berjalan di malam hari, tidak ada petunjuk jalan bersamanya, dan tidak ada pula lentera. Atau punya petunjuk jalan tetapi tidak memiliki lentera. Dia bersama petunjuk jalannya akan jatuh ke dalam jurang yang ada dalam kegelapan tersebut. Atau memiliki lentera tapi kedua-duanya tidak tahu jalan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah menurunkan cahaya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia ini. Penunjuk jalannya adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita isi Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah abadikan sampai hari kiamat. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan agama ini, Al-Quran ini, dan kamilah yang akan menjaganya.
ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi sebanyak 30 juz sampai hari ini masih terjaga. Tidak berkurang dan tidak akan bertambah, dan itu akan Allah jaga sampai hari kiamat bersama tafsirnya. Hadis-hadis yang keluar dari mulut Nabi SAW yang mulia, kata Imam Syafi'i, itu tidak akan bertambah lagi dan tidak akan berkurang lagi sampai datang hari kiamat. Allah akan menjaga kemurniannya itu dengan Allah ciptakan para ulama yang menghafal Al-Quran, yang memahami tafsir, yang menghafal hadis-hadis Nabi, dan menjaganya dari orang-orang yang ingin memalsukannya dan menghilangkannya. Maka di masa Nabi ada para sahabat. Setelah para sahabat ada murid-murid mereka para tabi'in. Setelah para tabi'in datang murid-murid mereka tabi'in. Setelah mereka datang para ulama seperti 4 imam mazhab, Imam Malik, sebelumnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama lainnya. Mereka mengabadikan hadis-hadis Nabi SAW tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka menulis kitab dengan judul-judul bab yang inti, yang dasar hukum tersebut mereka ambil dari Al-Quran dan hadis agar seorang mudah memahaminya. Kalau kita buka Al-Quran, tentunya dalam Al-Quran tidak ada judul kitab Taharah, ya kan? Kitab salat dalam Al-Quran secara khusus, kitab puasa, pembahasan buyuk jual beli, zakat, hudud, tidak ada. Tapi datang para ulama Islam seperti Imam Syafi'i nulis kitab ya, dan ulama-ulama lainnya. Mereka membuat kitab dengan judul-judul pembahasan agama agar mudah dipahami. Pembahasan at-taharah, hukum asal air, dalilnya dari Al-Quran atau hadis atau ucapan sahabat. Kapan air itu bisa menjadi najis yang tadinya dia suci? Sebutkan di saat demikian dan demikian. Dalilnya adalah ini. Sebutkan Al-Quran, sebutkan hadis, sebutkan ucapan sahabat. Agar manusia yang datang setelahnya mudah memahaminya. Kalau kita datang ke Al-Quran tidak ada rincian seperti itu misalkan. Ya. Misalkan dalam Al-Quran tidak ada kitab taharah dengan judul bab. Ya. Khusus beberapa lembar hanya pembahasan taharah. Khusus beberapa lembar pembahasan air, pembahasan sujud sahwi, pembahasan salat. Datang para ulama yang menulis kitab yang mereka ambil dari Al-Quran dan hadis, dalil-dalilnya. Mereka bahasakan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh para penuntut ilmu agama yang datang setelah mereka. Dan tidak ada satu waktu melainkan ada ulama yang berjasa untuk kaum muslimin menerangkan ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Bahkan Al-Quran saja sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Ada terjemahan Al-Quran bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya, bahasa Belanda, bahasa Urdu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ini bentuk penjagaan Allah Jalla wa'ala terhadap agamanya. Sehingga tidak ada alasan nantinya di hari kiamat manusia beralasan, ya Allah saya enggak tahu agama. Saya jatuh ke dalam hal ini karena saya enggak tahu. Al-Quran ada, hadis Nabi ada, guru yang menyampaikannya ada. Hanya dikarenakan sifat malas dari kita sehingga kita melanggar agama Allah. Makanya Allah ingatkan kita dalam surat Al-Muzammil, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi kita Habibuna wa Syafi'una wa Khaliluna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhar bin Kinanah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, maka kami pun mengambilnya, menyiksanya. Artinya di hari kiamat nanti Nabi akan menjadi saksi atas kita. Ya Allah, aku sudah bahas masalah riba. Ya Allah, aku telah terangkan kepada mereka ayat-ayatmu tentang syirik, tentang tauhid, tentang riba, tentang ini wajib, ini tidak wajib. Hanya saja mereka malas, mereka tidak mencari. Dia berada di negeri muslim, banyak ilmu agama, banyak guru agama, tetapi dia tidak mau mempelajarinya. Kita enggak punya alasan lagi. Li'unzirakum bihi wa man balagh, kata Allah. Allah memerintahkan Nabi untuk menyatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadaku ini untuk menjadikannya sebagai peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang telah datang Al-Quran ini kepada mereka walaupun mereka datang setelahku. Nah, dalam ayat ini
Allah menerangkan bahwa ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah membawakan kehidupan, sebagaimana kebodohan adalah kegelapan dan menyebabkan kematian hati. Maka hati ini tidak akan mungkin hidup kecuali dengan ilmu agama, dan dia tidaklah mati kecuali dengan kebodohan. Dan sungguh besar nikmat Allah Jalla wa'ala kepada seorang yang diberikan banyak waktu, ya, atau diberikan semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agama, yang di dalam majelis tersebut dia bertambah imannya, semakin cinta kepada Allah, semakin ingat kepada akhirat, semakin takut kepada Allah, semakin takut dari neraka Allah, semakin mengetahui arti kehidupan dunia ini. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah demi mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Dan ketenangan ilahi yang ada di majelis ilmu agama demi Allah tidak akan bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Betapa banyak manusia mereka demi mencari ketenangan hati mengorbankan harta mereka, keluarga mereka, waktu mereka, tetapi mereka belum mendapatinya. Sehingga ada yang jatuh ke dalam dunia sabu-sabu karena dia menyangka bahwa dengan sabu hatinya akan nyaman, akan tenang. Rupanya enggak juga. Setelah dia masuk ke dunia sabu, rupanya dia membutuhkan dunia seks. Ada orang yang menyangka dunia seks lah yang akan menyenangkan jiwanya. Setelah dia merasakannya, rupanya dia juga butuh kepada sabu-sabu. Dia butuh kepada musik, ya, dia juga berjudi dan seterusnya. Mereka tidak memperolehnya karena memang Allah telah menggaris dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati orang mukmin itu enggak akan pernah nyaman, enggak akan pernah tenang kecuali dengan mengingat Allah Jalla wa Ala. Dan kata Imam Ibnu Katsir, majelis ilmu agama yang membahas dalamnya al-halal wal haram, yang di dalamnya disebutkan ayat Al-Quran dan hadis ucapan para salaf, adalah a'zamu majalis dzikir, merupakan majelis zikir yang paling mulia. Nabi menyatakan nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan tercurahkan untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat ikut duduk meliputi mereka di majelis itu. Ini berita dari Nabi yang kita meyakininya sekalipun kasat mata kita tidak melihatnya. Tetapi karena ini berita dari Nabi, kita percaya dan kita mengimaninya. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali dia menghadiri majelis ilmu agama, setiap kali itu namanya Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Demi Allah, 4 keutamaan di atas sungguh tidak bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Maka sungguh indah apabila sehari-hari seorang hamba penuh dengan menghadiri majelis ilmu agama. Begitu ada waktu kosong dia datang majelis ilmu agama, dia manfaatkan masa pensiunnya dengan banyak menghadiri majelis ilmu agama. Setiap kali dia hadir majelis ilmu agama, setiap kali itu dia akan merasakan ketenangan jiwa. Setiap kali itu rahmat Allah turun kepadanya. Setiap kali itu dia duduk bersama para malaikat Allah. Setiap kali itu namanya disebut-sebut oleh Allah dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Belum lagi Nabi tadi menyatakan akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Keutamaan yang seperti ini akan diperoleh oleh setiap orang yang memiliki hatinya ikhlas. Apakah dia anak muda ataukah orang tua? Ya, apakah dia orang yang kaya ataukah orang yang miskin? Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang sedang pergi menuntut ilmu agama. Yang namanya penuntut ilmu agama itu tidak mesti harus menjadi santri di pesantren. Ya, seperti ini juga penuntut ilmu agama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Nah, para malaikat meletakkan sayapnya kepada mereka karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan.
Dan Nabi SAW bersabda, wa innal alim la yastaghfirana lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma. Wa inna fadl al-alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul 'ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu agama, alim, akan dimintakan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk yang ada di langit, oleh seluruh makhluk yang ada di bumi, dan oleh seluruh ikan yang ada di bawah air. Subhanallah, utamaan alim. Sesungguhnya perumpamaan, perbedaan antara alim dengan abid yang ahli ibadah, itu laksana perbedaan bulan purnama dengan bintang yang ada di angkasa. 1000 jumlah bintang tidak bisa menyaingi cahaya satu bulan purnama. Satu alim jauh lebih bermanfaat, jauh lebih memberi pencerahan, penerangan kepada manusia daripada 1000 abid, karena ibadah yang dia lakukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerangkan al-halal wal haram, menerangkan akidah yang lurus kepada manusia dan memperingatkan manusia dari akidah yang berbahaya. Kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya para ulama yang sifatnya demikian, memiliki ilmu agama, menerangkan agama Allah sebagaimana adanya, dia adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewarisi dunia, dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Dan hukum ilmu agama terbagi menjadi 3. Ada yang sifatnya fardhu ain, ada yang sifatnya fardhu kifayah, dan ada yang sifatnya sunnah muakkadah. Fardhu ain adalah ilmu agama yang tidak ada seorang muslim kecuali wajib bagi dia mempelajarinya. Nabi menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas individu setiap muslim. Memang enggak semua orang harus jadi ustadz, betul. Kan tidak semua orang harus jadi santri, betul. Tetapi semua orang harus menuntut ilmu agama. Nabi menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, ilmu agama seperti apa yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim? Artinya yang sifatnya fardhu ain. Kata beliau, ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan agama. Misalkan dia berwudu, berarti wajib bagi dia mengkaji hadis-hadis Nabi tentang wudu. Dia wajib salat, maka wajib bagi dia mengkaji fikih salat. Dia mau berangkat umrah, maka wajib bagi dia mempelajari petunjuk Nabi dalam umrah. Dia mau haji, maka wajib bagi dia mempelajari hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepadanya sifat haji beliau, dan seterusnya. Nah, kalau dia jual beli, berarti dia harus belajar Kitabul Buyu', hukum jual beli yang sudah dibahas oleh Nabi dengan tuntas, definisi riba, macam-macam riba, dan betul-betul riba di zaman kontemporer ini, zaman modern ini, itu semuanya sudah dibahas sebelum Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kasus dan nama aja yang baru di hari ini. Hukum nggak akan pernah baru. Setelah Nabi meninggal, selesai hukum sampai hari kiamat yang kita butuhkan sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang baru setiap hari adalah kasus dan nama saja. Ilmu agama tidak pernah baru. Tidak mungkin ada orang datang lebih berilmu daripada sahabat, lebih berilmu daripada tabi'in, tabi'in, lebih berilmu daripada Imam Syafi'i. Enggak mungkin. Ilmu itu telah lalu, barang lama. Maka kewajiban kita dalam pelajari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Apabila itu telah kita kuasai, seluruh permasalahan yang ada di zaman modern ini akan terjawab. Di zaman itu dinamakan riba, macam-macam riba, kaedah-kaedahnya. Kemudian dia dapati di zaman ini ada namanya MLM, ada nama ini, ada nama itu. Tatkala dia kaji, rupanya di dalamnya ada unsur riba. Oh, ini riba nasiah, ini ada riba fadl, ini riba qard. Semuanya ada. Hanya saja nama mereknya aja yang berubah. Hukumnya tetap sama. Nah, andai kata Imam Malik hidup di zaman ini, ditanyakan kepada beliau bagaimana hukum jual beli transaksi yang ada di zaman ini, yang namanya adalah baru lahir mungkin setahun 2 tahun, mereka akan bisa menjawabnya dengan ilmu agama yang telah mereka pelajari yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, Nabi SAW menyatakan bahwa Imam Ahmad menyatakan bahwa ilmu agama yang wajib pelajari adalah ilmu yang dengannya dia bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, fardhu kifayah, yang enggak semua orang wajib mempelajarinya. Apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka telah gugur kewajibannya atas yang lain, seperti belajar bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu kaidah fikih dan seterusnya. Yang ketiga adalah sunnah muakkadah, yang di bawah itu semuanya.
Nah yang sunnahnya keutamaannya kata Imam Malik afdalu ta'at. Menghadiri majelis ilmu agama yang di situ dibahas pembahasan yang hukum mempelajarinya sunnah, itu keutamaan yang lebih besar dari seluruh keutamaan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas menyatakan mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Bukan berarti tidak perlu salat, tetapi beliau ingin membandingkan. Tatkala ada murid Imam Malik sedang berdiskusi tentang ilmu agama, tiba-tiba ada yang dikumandangkan, mereka pun salat sunnah meninggalkan diskusi ilmu agama. Maka kata Imam Malik, tidaklah sesuatu yang karenanya kalian meninggalkan diskusi ilmu agama kalian tadi, yaitu salat sunnah, lebih afdal daripada ilmu agama yang kalian diskusikan tadi. Artinya diskusi kalian tentang ilmu agama pahalanya lebih besar daripada salat sunnah. Bukan berarti kita meninggalkan salat sunnah, tetapi beliau sedang memberikan perbandingan. Maka sungguh nikmat ya seorang hamba yang sehari-harinya penuh dengan menghadiri majelis ilmu agama, tatkala memiliki kesempatan, tidaklah berlalu di satu hari melainkan ada ayat dan hadis Nabi SAW yang telah dia dengar, bertambah ilmunya, bertambah imannya, bertambah cintanya kepada Allah, kepada hari akhirat, semakin takut kepada Allah dan kepada nerakanya, sehingga dia berada di dalam cahaya ilmu agama setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini hari kerja, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.